Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, dari hasil coretan dan masukan dari Vira, akhirnya ada 2 desain rumah yang akan disampaikan pada Ibu di kesempatan kali ini. Kita bisa lihat dari gambar sketsanya, ada 2 desain. Di desain kedua atau desain keempat itu sama-sama memiliki luas termasuk teras sekitar 17,5 meter dikali 12 meter. Sedangkan bangunan tanpa teras, artinya teras ini tidak termasuk, itu kurang lebih sekitar 16,5 meter dikali 10 meter. Luas setiap kamar, ruang tamu, dapur, pavilion pada 2 desain ini kurang lebih sama, yaitu 3,5 meter dikali 3,5 meter. Termasuk dengan tinggi ruangan, tinggi dinding itu sekitar 3,5 meter. Baik, kita akan coba bahas masalah desain keempat ini dulu. Untuk desain 4, di sini ada 3 kamar, 1, 2, 3 dengan 3 kamar mandi, termasuk nanti 1 buah pavilion. Ukurannya sama, 3,5 meter. Sedangkan di desain kedua itu ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 1 kamar mandi, 2 desain ini sebenarnya sama, diletakkan di bagian belakang agar mudah akses ke dapur dan pavilion. Jadi yang membedakan selain jumlah kamar mandi dari 2 desain ini sebenarnya adalah letak dari ruang keluarga. Ruang keluarga pada desain 2 itu letaknya sejajar dengan kamar, karena kamar 2 dan kamar 3 termasuk pavilion itu disusun berderet ke belakang. Jadi secara tampilan kurang lebih sama dengan view-nya rumah Unifani. Sedangkan di desain keempat, ruang keluarga dengan ruang tamu nanti akan ada pemisah, yaitu 2 buah kamar. Jadi untuk masuk ke ruang keluarga dari ruang tamu harus melewati lorong. Lorongnya tidak jauh, tapi ini juga kesannya sama dengan rumah Unifani. Bedanya ini letaknya di tengah-tengah ruangan. Penyusunan ruang keluarga sebenarnya sama untuk memberi efek yang lebih luas, tapi hanya beda penampakan. Kalau ini disusun dari arah barat ke timur, sedangkan ini dari utara ke barat. Satu lagi yang harus dinotis di sini adalah tempat penempatan teras bagian samping. Teras di sini itu didesain bukan hanya sebagai penghias, tapi mudah-mudahan bisa sebagai akses buat pengganti teras utama, karena teras utama yang ini itu nanti menghadapnya langsung ke belakang rumah Uni. Berbeda dengan teras samping, ini view-nya atau pemandangan yang akan terlihat dari bagian teras samping ini langsung ke area sawah dan gunung. Selain itu, tidak ada penghambat di bagian sini, itu memungkinkan udara itu jauh lebih lancar keluar masuk, sehingga ruangan di ruang keluarga termasuk dapur itu tidak terlalu panas. Baik, untuk memperjelas dari visualisasi bangunan ini, saya akan tampilkan 4 sisi dari bagian desain rumah ini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Untuk bagian atas ini merupakan tampak depan dari bangunan rumah. Ini adalah bagian terasnya. Selanjutnya ini adalah bagian tampak belakang dari bangunan rumah. Jadi ini ada pintu belakang, ini adalah jendela, dapur, dan ini adalah jendela pavilion. Di bagian bawah sebelah kiri ini adalah tampak bagian bangunan sebelah kiri rumah. Jadi ini adalah visual dari teras bagian samping. Sedangkan ini adalah bagian pavilion dan ini adalah tampak bagian rumah sebelah kanan. Selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana bentuk 3D dari rumah ini agar visualisasi bangunan desainnya itu terlihat lebih
jelas. Baik, jadi tampilan rumah secara detailnya kurang lebih seperti ini. Ini simulasi saat pagi jelang siang atau kisaran jam 9 atau jam 10-an. Jadi kalau dilihat matahari adanya di sebelah kiri bagian depan rumah. Jadi yang akan terpapar sinar matahari itu bagian samping kiri ini. Jadi saat pagi mungkin ibu bisa langsung akses ke teras ini untuk melakukan berjemur atau sekedar santai di bagian luar. Sedangkan di bagian belakang ini akan dalam keadaan yang lebih teduh karena matahari tidak langsung berada di sini. Berbeda keadaannya saat sore hari. Keadaan rumah justru yang akan terasa panas itu bagian belakang. Jadi di belakang dapur bagian sisi kanan ini akan terasa lebih panas. Jadi inilah yang bagian area rumah yang akan terpapar sinar matahari langsung. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan secara detail lagi di bagian dalam seperti apa desain rumahnya. Baik, kita akan lihat detail bagian dalamnya seperti apa. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah rumah untuk desain keempat. Jadi ini adalah kamar 1, 2, 3. Di sini kamar itu ruang tamu. Jadi dari ruang tamu kita tidak langsung dihadapkan oleh pintu kamar. Jadi pintu kamar itu sengaja disembunyikan di sebelah samping. Dan sebagai gantinya area ini untuk sebagai estetika diberikan satu buah ruang kecil foyer dan bisa diisi dengan hiasan meja. Jadi untuk akses kita masuk ke area samping ini sengaja biar menutupi tampilan pintu kamar dari area ruang tamu. Sedangkan saat di dalam area kamar, untuk mengakses ke kamar mandi itu melalui pintu samping sebelah sini. Jadi kurang lebih kamar 1 kurang lebih tampilannya seperti ini. Sama halnya dengan kamar yang lain, cuma bedanya untuk kamar 2 dan kamar 3 hanya ada terdapat sumber cahaya dan udara masuk itu dari sisi jendela sebelah samping, bagian samping. Untuk kamar 3 pintunya itu sebelah lorong. Ini sengaja biar ruang keluarga itu tidak terganggu dengan akses keluar masuk dari kamar 3 ini. Sedangkan ini adalah desain dari ruang keluarga. Jadi dari teras samping itu langsung plong masuk ke area tengah. Jadi ini bisa dibilang agak privat, tidak terganggu kalau ada tamu dari luar. Penempatan ruang seperti ini dengan posisi sejajar akan memberi keuntungan dengan teras. Jadi saat pintu teras terbuka dan jendela di samping ini terbuka, itu memungkinkan aliran udara akan lebih banyak masuk. Selanjutnya ini adalah area dapur. Ini adalah area dapurnya. Area dapur itu bersebelahan dengan kamar mandi. Dan kamar mandi ini juga akan lebih mudah diakses dari pavilion. Jadi dari pavilion bisa langsung akses ke kamar mandi, dan tempat pintu kamar mandi sengaja dibikin di sini karena untuk akses ke belakang itu tempatnya di bagian sisi sebelah sini. Jadi ini biasa tempat masak, bisa ini tempat kompor, tempat cuci piring. Ini ada beberapa rak dan kulkasnya penempatannya sini. Lalu untuk pavilion, jadi untuk pavilion ukuran area kamar ini sebenarnya sekitar sama dengan kamar yang lain, 3,5 kali 3,5. Sisa yang ini sengaja dibuat penyekat, tapi boleh tidak. Jadi kalau misalnya dihilangkan, area pavilion tentu saja menjadi lebih luas. Tapi ini sengaja dibuat agar area ini bisa
dijadikan sebagai tempat area motor. Tapi kalau tidak mengganggu motor berderet di sini, kita tidur di sini, berarti tidak masalah. Sama halnya pada ruang keluarga ini ada sengaja dibuat satu buah sekat, tapi ini opsi, boleh dibuat atau tidak. Kalau misalnya ini dihilangkan, area keluarga akan jauh lebih luas, tapi tidak ada penyamar atau pelindung untuk area penempatan mesin cuci dan akses ke kamar mandi. Tapi ini sebenarnya tidak masalah. Mau diberikan sebuah penyekat atau tidak sebenarnya tidak masalah. Ini hanya sebagai estetik saja. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini secara keseluruhan. Sedangkan perbedaan dengan desain kedua tadi, kalau misalnya dilihat, hanya kamar ini yang dipindah ke area sini. Jadi ruang keluarga itu luasnya di bagian sini. Nah, kita akan cek kalau berada di bagian dalam itu seperti apa. Baik, kita akan lihat detailnya kalau kita berada dalam ruangan itu seperti apa. Ini dari teras samping. Ya. Jadi ini kurang lebih adalah area di bagian ruang keluarga, ruang TV. Sebelah ini adalah akses untuk masuk ke kamar 3. Sedangkan ini adalah batas dan masuk ke pavilion. Nah, ini adalah kamar mandi, pintu belakang, dan ini bentuk desain dapurnya. Kulkas, rak, tempat cuci piring, dan tempat kompor. Lalu ini kamar, dan untuk melihat atau menuju ke ruang tamu kita bisa mengaksesnya masuk ke antara lorong yang ini. Baik, ke sini. Sedangkan untuk akses ke kamar 1-2, jadi kita tetap harus masuk ke sini lalu ke bagian ini. Ini ruang tamu dan ini adalah ruang keluarganya. Baik, mungkin ini desain awalnya untuk rumah. Keputusan akhir tentu saja diserahkan pada Ibu Uni dan Vira, mana yang baik. Kalau memang memungkinkan boleh, tapi kalau misalnya masih ada revisi boleh diberi masukan agar bisa diberi gambaran kira-kira masukannya seperti apa, entah itu ukuran atau hal yang lain. Dan satu hal yang mungkin jadi catatan adalah terkait lebar rumah, lebar bangunan. Kalau ternyata tanah tidak mencukupi dari lebar 12,5 meter, mungkin area teras itu bisa dipangkas sekitar 1 meter dan area pavilion sekitar 25 cm. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.